Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, yakni Riyadil Jinan dari kelas I semester 5 program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Hamzah Wadi Nahdlatul Ulama Lombok Timur. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas saya akan menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah materi PAI, SMP, SMA, dan SMK dengan judul Teori Dasar Pembelajaran Islam. Baik, seperti yang kita tahu, saya akan membacakan sedikit dari jurnal saya, baru saya akan jelaskan bagaimana penjelasan dari apa yang saya tulis di jurnal saya. Baik, dari abstrak, yakni pendidikan agama Islam merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik, terutama di tengah perubahan sosial dan budaya yang terus berkembang. Jurnal ini membahas bagaimana pembelajaran PAI diterapkan secara praktis di sekolah dalam rangka pembangun akhlak moral dan spiritualitas. Seperti yang kita tahu bahwa arus globalisasi pada zaman ini sangat luar biasa cepat. Bagaimana kita mau saling mempengaruhi, bagaimana seorang yang lebih dewasa mempengaruhi anak kecil atau teman sebayanya. Jadinya kita harus mempunyai dasar dalam pendidikan agama Islam. Maka dari itu kita sebagai pendidik harus mempunyai teori-teori dasar dalam pendidikan agama Islam agar kita tidak tergerus oleh arus globalisasi dan terpengaruh oleh hal-hal negatif yang dibawa dari berbagai macam kalangan. Begitu pula dengan peserta didik yang akan kita bina dan kita bentuk karakternya agar menjadi orang yang berpendidikan, orang yang berkarakter Islami, dan orang yang bisa menjadi pemimpin di masa depan. Kita langsung saja ke pendahuluan jurnal, yakni pendidikan agama Islam pada dasarnya tidak hanya dirancang sebagai proses penyampaian materi keagamaan, tetapi lebih dari itu, merupakan proses internalisasi nilai-nilai Islam yang membentuk insan kamil. Ya, seperti yang kita tahu, pendidikan agama Islam bukan hanya bagaimana kita memberitahu atau memberi pengetahuan tepat kepada peserta didik tentang apa itu Islam, bagaimana cara kita sholat, tapi lebih dari sekedar pengetahuan dasar, yakni membentuk atau menumbuhkan cinta terhadap agama Islam, cinta terhadap nabi-nabi, cinta terhadap para rasul, kepada orang tua dan orang-orang yang berjasa kepada kita, seperti yang diajarkan dalam agama Islam, dan juga dicantumkan dalam jurnal, yakni menjadi insanul kamil, tiada lain tiada bukan, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah atau sebagai contoh yang paling baik di antara kita sebagai umat muslim. Nah, jadi tujuan dari pendidikan agama Islam bukan hanya sekedar untuk memberi pengetahuan semata tentang kognitif saja, tetapi berdasarkan dari pikiran yang kritis, bagaimana afektif atau perasaan cinta memiliki bahwa saya ini Islam loh, saya ini sebagai orang muslim dan anak-anak muslim, saya harus berperilaku seperti muslim, maka pada motorik atau bagaimana dia bersikap, dia akan tumbuh, dia akan menghayati apa yang dipelajarinya. Seperti itu yang dinamakan dengan internalisasi atau menanamkan kecintaan terhadap Islam. Lanjut kepada pembahasan yang pertama, yakni tentang pendidikan agama Islam sebagai proses internalisasi nilai. PAI di sekolah memiliki fungsi penting dalam proses internalisasi nilai. Internalisasi menanamkan nilai sehingga bagian dari diri, bukan hanya informasi yang diketahui. Proses ini membutuhkan waktu, pembiasaan, teladan, dan lingkungan yang suportif. Nah, seperti yang kita tahu, untuk pendidikan agama Islam di tingkat-tingkat sekolah mempunyai jam waktu yang kadang tidak lebih dari 3 jam dalam seminggu.
Jadi untuk kita menanamkan internalisasi nilai ini tidak hanya cukup di bangku sekolah saja, tapi banyak harus support terutama dari 3 hal, yakni yang pertama dari seorang guru yang bagaimana memberikan pengetahuan, bagaimana memberikan motivasi. Yang kedua, bagaimana orang tua masing-masing dari peserta didik ini suportif atau selalu mendukung dalam pengetahuan atau penanaman nilai pendidikan agama Islam. Jadinya kolaborasi antara guru termasuk juga orang tua dan terakhir kepada peserta didik harus mempunyai sinergi yang sama atau kerjasama yang baik agar terciptalah sebuah keberhasilan dalam pendidikan agama Islam. Jadi yang kita harapkan adalah bagaimana terus regenerasi terhadap generasi-generasi Islam tetap menanamkan nilai yang tetap sama, tetap baik dan maksimal dalam melakukan pengajaran, pembentukan karakter, dan selebihnya. Untuk yang kedua, kami menaikkan peran guru sebagai teladan moral. Tidak lepas dari peran guru sebagai teladan moral yang sangat dilihat dari peserta didik. Bukan hanya di sekolah saja, tapi banyak juga saat mereka pulang sekolah, mereka selalu dilirik, mereka selalu menjadi contoh, entah itu di masyarakat atau di peserta didik itu. Jadinya, seorang guru itu harus menjadi teladan yang mempunyai karakter yang baik, mempunyai kepribadian yang baik, dan mempunyai integritas yang tinggi. Dan pada bab kelima, integrasi kognitif dan afektif psikomotorik. Nah, esensi pendidikan agama Islam mempunyai tentu esensi yang sama dengan pendidikan yang lain, yakni yang seperti yang kita sebutkan tadi pada pendahuluan, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang mana seperti yang sudah kita tahu, kognitif tentang pengetahuan, afektif tentang perasaan, dan psikomotorik tentang sikap. Bagaimana kita benar-benar untuk memaksimalkan kemampuan di antara yang 3 ini, entah itu sebagai guru, sebagai orang tua, dan bagaimana kita mengayomi murid kita. Nah, mungkin untuk pembahasan jurnal ini mungkin hanya sampai sini, dan kesimpulan yang bisa kami dapatkan dari pembahasan yakni pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan sarana strategis pembentukan karakter Islami dan mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Implementasi PAI yang efektif menuntut guru untuk menjadi teladan moral pada lingkungan sekolah, pada lingkungan di masyarakat sangat berpengaruh. Dan strategi penguatan pembelajaran PAI mencakup integrasi nilai ke seluruh kegiatan sekolah, entah itu dari intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.